sorry ass DJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Sajiwijaya, NIM 1924029 dari Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Manado. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pelaku Supervisi Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Iqmal. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu tentang pelaku supervisi pendidikan. Nah, jika kita berbicara mengenai supervisi pendidikan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya supervisi itu. Nah, dari apa yang ditulis di sini mengenai pengertian supervisi pendidikan, yaitu supervisi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, baik itu dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh supervisor. Mengenai hal ini juga, supervisi telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 66 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, di situ berbagai macam definisi tentang supervisi yang dikemukakan dan dapat mempresentasikan makna dari supervisi itu sendiri. Dapat dilihat dalam pengertian yang telah diberikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Nah, saya mengutip satu ahli. Menurut Kimball Wiles, sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin, mengatakan bahwa supervisi meliputi dua pengertian, yaitu bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar secara lebih luas, juga mencakup segenap aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan pengajaran pada semua level organisasi sekolah. Nah, dilihat dari definisi itu, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi itu sangat berhubungan erat dengan kegiatan pengajaran, namun tidak berhubungan langsung dengan murid. Ia berfungsi untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan hasil yang lebih baik. Dan supervisi pengajaran bertujuan untuk mengadakan pemeliharaan dan perbaikan pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, lalu kita masuk pada fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, antara lain fungsi utama. Ada fungsi utama di sini, yaitu membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, yaitu membantu mengembangkan potensi individu peserta didik. Ada juga fungsi tambahan, ialah membantu sekolah dalam membina para guru dan staf personalia agar ingin bekerja dan mengajar dengan baik, dan dalam mengadakan kontrak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat sekitar, kemajuan belajar masyarakat sekitar. Nah, menurut Sehartian dan Mateheru itu mengenai tentang fungsi supervisi pendidikan. Mereka menyebutkan supervisi itu bisa mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru, menstimulasi usaha-usaha kreatif dan lain sebagainya yang mendukung hal-hal tersebut. Masuk pada tujuan supervisi pendidikan itu sendiri. Tujuan supervisi secara umum ialah membantu perkembangan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik dan efektif. Usaha dalam perbaikan belajar ini ditujukan pada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri, yaitu pembentukan pribadi anak yang utuh dan maksimal. Ditambah lagi oleh pendapat oleh Ametembun bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka tujuan supervisi pendidikan yaitu membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia-manusia pembangunan dewasa yang berpancasila. Nah, masuk pada materi inti, yaitu siapa saja pelaku supervisi pendidikan.
Nah, yang saya dapat, pelaku supervisi pendidikan pertama adalah pengawas. Dalam kedudukan fungsinya, pengawas adalah penanggung jawab utama atas terjadinya pembinaan sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga pendidikannya. Di dalam deskripsi tugas yang disebutkan pengawas harus berhubungan dengan dan meramu data yang dikumpulkan oleh supervisi yang lain. Nah, semua data yang dikumpulkan itu kemudian ditarik kesimpulannya untuk menentukan alternatif atau tindakan apa yang sekiranya tepat. Meskipun sesuai dengan supervisi klinis guru, yang bersangkutan harus mencoba memilih sendiri alternatif pemecahan masalahnya. Kedua itu ada kepala sekolah. Isi kegiatan tugas supervisi dimaksud meliputi antara lain mengadakan pengamatan kelas jika pengawas mempunyai kesulitan dalam mengadakan pengamatan kelas karena keterbatasan latar belakang bidang studi. Demikian juga halnya dengan kepala sekolah. Nah, tapi kepala sekolah dapat dibantu oleh guru atau personil yang lain. Namun demikian, karena kepala sekolah dapat diibaratkan sebagai pemilik sekolah itu, tentu yang bersangkutan sangat paham tentang seluk-beluk kehidupan sekolah sehari-hari. Lalu ada wakil kepala sekolah. Ketiga, ada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Tugas wakil kepala sekolah di bidang kurikulum ini adalah mengurusi semua urusan yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Pada akhir setiap caturwulan, guru pasti mengumpulkan daftar nilai yang digunakan sebagai bahan pengisi rapor kepada wali kelas sekolah bidang kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selanjutnya yang keempat, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di dalam lembaga pendidikan formal, seperti halnya sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah pejabat yang bisa dikatakan paling akrab dengan seluruh kehidupan siswa. Dengan kedudukan itu, yang bersangkutan dapat melakukan upaya pembinaan secara intensif, baik berdasarkan data yang diperolehnya secara sendiri ataupun data yang didapatnya oleh pihak lain. Misalnya, kepala sekolah atau guru, apa yang harus dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ini tidak dapat direalisasikan sendiri. Namun demikian perlu diatur dalam kerjasama dengan personil yang mempunyai kaitan kepentingan. Contoh-contoh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang berkenaan dengan bidang supervisi dapat bervariasi. Nah, salah satunya saya sebutkan itu bisa dilakukan pada waktu ada acara memperingati hari besar atau tutup tahun ajaran. Sebelum pelaksanaan, sebaiknya disusun rencana yang matang bersama dengan pihak-pihak yang diperlukan. Sewaktu-waktu melakukan tugas rutin. Dalam hal lain ini, Wakasek itu dapat meminta bantuan ketua OSIS atau wakil kelas yang di dalam kegiatan sehari-hari memang sudah akrab dengan siswa. Selanjutnya yang kelima ada wali kelas. Wali kelas ini adalah personil yang bertanggung jawab atas kemajuan siswa di kelas tentunya. Dengan kedudukannya, wali kelas memiliki data yang lengkap tentang keadaan siswa yang terdaftar di kelas yang bersangkutan. Apabila data tersebut dianalisis, dapat digunakan sendiri oleh wali kelas dalam rangka pembinaan pribadi maupun prestasi belajarnya. Nah, selain itu, data yang relevan dapat diberikan kepada pengawas dan kepala sekolah sebagai bahan untuk kepentingan pembinaan untuk guru maupun siswa. Selanjutnya itu ada
petugas bimbingan dan konseling. Nah, di sini dalam deskripsi tugas, kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh petugas bimbingan dan konseling di sekolah sebetulnya ada 3 hal, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan studi, dan bimbingan karir. Selama ini yang dilakukan oleh konselor baru terbatas pada bimbingan pribadi, khususnya mengenai anak yang bermasalah. Dengan demikian, kesan yang ada pada diri anak tentang petugas BK dengan julukan tukang manggil anak nakal itu, bahwa siapa yang mendatangi atau masuk ke ruang BK itu berarti anak yang bermasalah. Alangkah menyedihkan jika semua siswa memandang demikian sebenarnya. Lalu ketujuh, ada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan ini dia dapat pembelajaran dapat berhasil didukung dengan sumber bahan yang cukup memadai dan bervariasi. Buku paket yang ada dan beredar saat ini oleh pihak berwenang memang sudah diusahakan keberadaannya oleh pemerintah dan relatif sudah mencukupi. Namun sangat disayangkan bahwa kemampuan pemerintah saat ini masih sangat terbatas sehingga belum sanggup memberikan kepada semua sekolah swasta maupun madrasah secara merata, apalagi untuk semua siswa. Idealnya, setiap siswa memiliki buku paket yang dapat disimak bersama ketika guru menjelaskan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Lalu sesudah itu dibawa pulang untuk ditelaah kembali dan dikuasai melalui pemahaman dan hafalan. Selanjutnya kita masuk pada peranan supervisi pendidikan. Peranan supervisi pendidikan 1 yaitu fase perencanaan, penyusunan, perencanaan, supervisi yang memerlukan berbagai data dan informasi. Fase perencanaan, penyusunan, supervisi memerlukan berbagai data dan informasi terutama yang berkaitan dengan guru dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Dalam hal ini diperlukan keterbukaan dan kesediaan guru-guru untuk memberikan data dan informasi mengenai permasalahan dan kesulitan apa yang mereka temui dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Lalu adalah fase pelaksanaan supervisi yang memerlukan kerjasama yang baik antara guru dan supervisor, yaitu guru-guru perlu menyadari bahwa kehadiran supervisor di sekolah itu bertujuan untuk membantu dan membina kemampuan guru, bukan mencari-cari kesalahan. Lalu ada fase evaluasi dalam pelaksanaan supervisi memberikan manfaat bagi supervisor dan guru. Supervisor dapat mengetahui target yang sudah dicapai dalam pelaksanaan peningkatan kemampuannya. Dalam hal ini guru diharapkan dapat menerima hasil evaluasi secara terbuka dan bersedia menerima saran dan arahan dari supervisor untuk memperbaiki kesalahan jika ada kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, itulah materi dari saya mengenai pelaku supervisi pendidikan. Jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.